نستفتح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا شيوخنا الصالحون، ومثل ما نواه كتب هذا الزمان، مثل ما نواه صاحب هذه الولاية، مثل ما نواه شيخنا ومربي روحنا فضيلة الأستاذ أبو فاطمة الحاج أحمد الغزالي البنجري، على هذه النية ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام. ونخص لروح صاحب الحول الإمام أهل القرآن العارف بالله الحبيب جعفر بن شيخ السقاف وأصوله وفروعه وجميع مشايخه وتلامذته من انتسب إليه، كافة الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء، مشايخنا معلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا لمن له حق علينا والمسلمين، أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، يعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا وعلى ذرياتنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلماء سروج الدنيا ومصابيح الآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزة والكرامة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الشفاعة والوسيلة، وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, terlebih khusus sahibul bait wa sahib hadzal barnamij Al-Habib Najib Al-Aidrus, dan semua tuan-tuan guru yang berhadir, bil khusus guru Saidi, teriring doa mudah-mudahan para habaib, para syaraif, guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang ulun hormati, yang ulun muliakan, rahimakumullah. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengenang akan seorang yang sangat mulia, seseorang yang telah Allah berikan derajat yang sangat tinggi di hadapannya, seseorang yang diberi gelar oleh gurunya Al-Quran yang berjalan, yakni Al-Imam Ahlul Quran Al-Habib Ja'far bin Shaykhan As-Saggaf radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau adalah seorang Wulaiti Hadrami, orang Hadramaut, yang kemudian beliau berhijrah ke Indonesia. Al-Habib Ja'far bin Shaykhan mendapatkan pendidikan khusus daripada keluarga besar beliau, karena beliau terlahir daripada keluarga yang agamis. Jadi mama abah sidin orang soleh, kai sidin orang soleh, keluarganya orang soleh, semuanya soleh. Terlahir di lingkungan yang soleh, maka mengakibatkan beliau pun jadi orang soleh. Nah, pengaruh lingkungan ini nomor satu. Sehebat apapun kita, karancakannya hanyut dibawa oleh pengaruh lingkungan. Berapa banyak orang-orang yang ahli ilmu, kuat imannya, kemudian takawan lawan nang kada beres, akhirnya berubah. Ilmu kada tapi hakun lagi mengaji, gara-gara bakawan nih sekali nyaman.
2 kali lebih nyaman, 3 kali nyaman-nyaman, lalu hendak lagi ya maka kada mau isapan mau kada LA atau sampurna kada mau sorongi gudang garam parai kada hendak isap kawan. Nah, ini nyembini itu asalnya kada bisa menyabu karena dipaksa olehnya laki, mau kada mau nyempat menyabu. Aturannya kan protes tuh lah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi apa namanya makhluk kalau ada urusan menantang Tuhan. Biar inya menyuruh napa aja kamu hendak masuk surga aja taat wan laki, tapi laki mui menyabu wajib protes. Aturannya kan kayak itu, tapi inya ini sudahlah lemah daripada ditinggalkan laki aja baik aku 4 menyabu juga. Yang ini bahasa kami di Kalua hungang. Nanjurang hungang tuh ya gitu tuh. Kenapa maka kadang protes kayak itu. Nah, orang diprotes kayak itu aja. Nah, ini tak salah abahnya Ini tak salah kayak itu nah. Kado usah dianu pian. Permisi dulu lah. Bini nalipon lah. Oke, halo. Kenapa? Hah? Ada yang di kamar aja bisa nya. Enggak ada diangkat ngalih. Binian nih kayak itu pang lalakiannya nah harus mengalah. Ya lalakian ini tak banyak mengalah pang lawan binian nih. Karancakannya karena wanita selalu benar. Kada pernah lakian nang bujur, pasti lakian nang salah. Kayak apapun bujurnya kita tetap salah. Itulah rumus bibinian kebanyakan, bukan berataan. Kebanyakan kayak itu nah. Jadi paham-paham karena orang tulang rusuk tuh kayak itu tuh Bang. Udah pinggok tak ada hulu, dikarasi loko patah, dilamahi sasar bepingkok. Bisa ma ayatane Mbah Hanu dilalamahi, Mbah Hanu karase, ndak Mbah Hanu dikarasi, Mbah Hanu lamahi. Karas umuran kok berjalan pian. Sarah maham kemana? Nah, kembali ke kisah tadi. Aturannya lah jadi bini tadi protes lah lawan laki nih, laki menyuruh menyabu protes, aku kada mau abahnya jarnya ikam bila kada menyabuku ceraikan terserah, mau talak 3 sekalian ku terima aja. Oh kayak itu aja sekalian deh bapak, ini hakon hanyut juga. Nah itu ngarannya anu ya tadi hungang jalan tadi kan bahasa kami hungang tuh ngarannya. Nah, Habib Ja'far bin Syaikhan terlahir daripada keluarga yang soleh dan solehah, akhirnya mencetak beliau jadi orang yang soleh. Habib Ja'far bin Syaikhan ini diberi gelar oleh guru beliau di Indonesia namanya Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar yang Ampel Kubah menantunya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ini beliau memberi gelar kepada muridnya nih, Ja'far bin Syaikhan As-Segaf ini Al-Quran yang berjalan. Jadi kalau hendak melihat Quran berjalan sebijian, itu Habib Ja'far bin Syaikhan. Gurunya memberi gelar seperti itu bukan berarti kada ada alasan. Alasannya lengkap. Beliau memberi gelar muridnya Al-Quran berjalan. 1, karena memang beliau hafal Al-Quran. 2, mengerti tafsir Al-Quran. Mengerti tafsir Al-Quran. Pernah kita mendapati cerita Habib Ja'far bin Syaikhan itu mentafsirkan ayat uli ajnihatim masna wa thulatsa wa ruba'. Uli ajnihatim masna wa thulatsa wa ruba'. Ini bicarakan masalah malaikat nah. Lain kisah kawin terdengar masna usulah sawaruba tuh lupan kihuma tobalakum mukaannya lain gitu. Nang uli ajnihatin nih, malaikat itu memiliki sayap masna, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Itu dipaham oleh Habib Ja'far bin Syaikhan, malaikat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Beliau malaikat-malaikat itu memakai sayap. Jadi malaikat mengantar wahyu terbangnya pakai sayap. Malaikat membagi-bagi hujan pakai sayap. Malaikat apapun menggawi tugas Allah, terbangnya transportasinya pakai sayap.
Itu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Habib Ja'far bin Syekhan memaham di manusia pun ada sayap. Mau masna, mau sulas, mau ruba'. Masna sembahyang subuh, sulas sembahyang maghrib, ruba', duhur, asar, isya. Itu yang difahamkan oleh Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf. Masya Allah, luar biasa lah, nyambung aja toh, nyambung, kita paham, bujur lah. Kewajiban kita sehari ini ada jumlahnya 2, ada 3, ada 4. Ini masna, sulas, ruba'. Ada 2, ada 3, ada 4. Subuh, maghrib, isya, duhur, asar. Bila kita berisi sayap nang 2, 3, 4 nih, parakam dan Allah Ta'ala. Jadi makanya angka 2, 3, 4 itu angka yang luar biasa. Mbah Maimun Zubair almarhum paling ke-7 dengan angka 2, 3, 4. Karena angka 2, 3, 4 nih kata beliau akan membuat alam semesta ini diserahkan Allah kepada kita, sorga diserahkan Allah kepada kita, cuma dengan modal angka 2, 3, 4. Ji Samsu. Apalagi isapan Ji Samsu lah bahfian, luar biasa harapnya toh. Almarhum Kiai Maimun Zubair itu memang hobi angka 2, 3, 4 tuh, luar biasa. ke-7 sih Din. Guru-guru kita tuh biasa bisi angka spesial lah, angka spesial, tapi mereka bisi angka spesial itu memang memiliki makna, kadang karena nafsu itulah maulahnya kada. Jadi kita lihat di guru-guru kita tuh biasa ada memiliki angka 3 angka, ada yang 4 angka, macam-macam angkanya. Ada kita melihat dari Marga Al-Attas itulah, majelisnya memiliki logo angka 151. 151. Apa nih Bib artinya Bib? 151 nih Bib. Anu guru ujar 151 itu jumlah kalimat al-attas. Jadi dihitung dengan adat kubro dijumlahkan 151. Oh bungas bener angkanya 151 ya. Diulah angka spesial. Jadi bahasanya angka itu tawassul kepada Imamul Attas. Ya itulah jadinya. Masing-masing lah. Ya Imam Fakhrul Wujud biasanya angka wafatnya beliau kah 919 tuh Beb, 919 tuh lah angka wafatnya Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Iyalah wafatnya lah, iyalah bujur Beb, wafatnya Fakhrul Wujud lah 919. Wah angka yang luar biasa. Banyak guru-guru kita bisa angka seorang. Kita namolah angka yo juga sarah cuma cari alasannya kenapa angka tuh maknanya kalau ditakuni orang bener sampai ke mobil-mobil aja lah diulah bubuhan guru-guru kita angka. Para habaib kita banyak juga angka itu molah angka. Ada nang 212 angka 212 soalnya sidin umpat bahari nang pas 212 tuh, jadi kan supaya jadi jadi kenangan bujur-bujur diulah 212 jadi angka. Ada yang 313 ambil nama Rasul syuhada Badar 313. Udah kembali ke manakib. Jadi beliau mengerti tafsir Quran, hafal Quran, mengerti tafsir Quran. Kemudian Habib Ja'far bin Syekhan ini orangnya suaranya merdu saat melantunkan Al-Quran. Kemudian beliau menguasai tajwid dan qiraat Al-Quran. Semuanya, makanya disebut ahlul Quran. Apapun ilmu yang menyangkut kisah Quran, sidin paling tahu. Makanya disebut Imam Ahlul Quran. Pernah ulun mendengar waktu diceritakan manakibnya Habib Ja'far bin Syekhan, ketika beliau datang ke rumah gurunya, mobil khusus ke rumah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, ini gurunya pasti nyuruh jadi imam. Pasti Habib Ja'far bin Syekhan disuruh jadi imam. Gurunya udah mau jadi imam. Habib Muhammad Al-Muhdhar kada mau jadi imam apabila Habib Ja'far ada. Ya bahasa kita istilah ngarannya di dalam bahasa fikih, idza wujidal ma batalat tayammum. Apabila ada tahaba banyu batalam tayammum. Mun kisahnya karena banyu kadeda, mun karena garing tuh lain urusan. Idza wujidal ma'u batalat tayammum. Apabila tak dapat banyu batal tayammum. Aku je gurunya kayak ini keadaan nang datang nih harap pada aku nah. Disuruh oleh gurunya maju jadi imam.
Nah sampai pernah diceritakan ulun mendengar kisah itu pas rasanya pas haulan Habib Ja'far bin Syekhon. Habib siapakah nama kisah ulun diingat lagi nah. Pokoknya pas apa namanya Habib Ja'far jadi imam, ini nang di belakang nih wali-wali semuaan. Habib Muhammad Al-Mahdhar, Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo. Ini zaman-zaman itu kumpul wali-wali semuanya. Sidin jadi imam. Itu sampai Habib Alwi itu berkomentar, aku jar Habib Alwi, bila Ja'far nang jadi imam, aku memakai pendapat nang membolehkan makmum kadang baca Fatihah. Aku memakai pendapat ini, pendapatnya lemah bener guru lah. Ada tapi lama banget. Kalau kita madhab Syafi'i jelas dah. Apa namanya mau imam, mau sembahyang sorangan, mau makmum wajib membaca Fatihah. Iya mu'tamad nang kuat. Tapi adalah nang hahalapatannya pendapat membolehkan. Nah, ini kenapa dipakai bang? Cuman Habib Alwi ini saking kayak apa yuk jadi sidin beumpat ke situ bila Habib Ja'far jadi imam, karena saking hanyutnya terbawa suasana beucap tuh kada kawa lagi, saking indahnya bacaan Habib Ja'far, jadi menikmati bacaan sidin tuh nah kayak keluar hurufnya tuh luar biasa berbentuk, terasa menyentuh ke dalam hati. Sampai jar Habib Alwi, aku nih dah kalau lagi berucap nah baca Fatihah dah kalau lagi, pokoknya aku umpat imam nah membolehkan kada baca Fatihah bagi makmum selesai. Biar aku ndakarakan aja lagi kanya nyamanan umpat ba imaman wan Habib Ja'far bin Syekhon. Itu tuh luar biasanya lah. Nah, orang dulu kayak itu jadi imam lah. Jadi imam tuh suara dari hati. Beda pian orang suara jadi imam nang suara dari muntung wara. Lain. Kadang menyentuh ke relung-relung hati. Coba mau orang jadi imam tuh suaranya nih dari hati. Tulus. Kada ada dusta, kada ada dipoles lawan dusta dada. Itu tuh modelnya nyaman mau umpati, rasa kada lapah aja mau umpati. Nyaman. Amunnya imam nang sudah umai nang kayak diulah-ulah lah modelnya nih. Nang diulah-ulah dikakah-handakakan. Napa? Han, kawan nyimpan nih lagi ujungnya tuh. Kada kau dikahandak apa ngarannya diulah-ulah tadi bang. Modelnya rasa-rasa kada nyaman pian. Rasa kada nyaman. Ampun maaf bukan mawada. Rakaat pertama lagunya nang kayak ini, cengkak-cengkoknya. Rakaat kedua berubah sekalinya, cengkak-cengkoknya. Mak jemaah makmum gini banyak benar sih di bisi lagu. Ini waktunya kada tepat bang mengeluarkan gitu. Beda guru lah kalau misalnya kita tampil MTQ, tampil apa lagu memang harus sesempurna mungkin ditampilkan. Mau cengkak-cengkok variasinya harus ditampilkan. Wah ini banyak cengkak-cengkoknya nih sidin menguasai benar. Cengkak-cengkok nang variasi mengaji itu nah. Nah mengaji variasinya kayak orang wah ini lagu nahwan di variasi tet cengkak-cengkoknya ada betul orang. Ila kam dat tajalli wadat. Karena di cengkok-cengkoknya nat variasinya. Itu orang wah ini. Maka ada bisa variasi dia mau menang MTG pian. Nyawa ini orang main variasi baharatan tuh bisa memvariasi lagu, cuma kada keluar lagi lagu utamanya, kada keluar pada garis itu, variasinya main. Wah mantap wah kori-kori kita wah ini masya Allah luar biasa. Ulun alhamdulillah ada bisi anak buah takapit seikong kori emang pas apa tingkat provinsi tadi juara 1 duet suara emas, jadi berduanya duet mengaji alhamdulillah juara. Alhamdulillah kori kebanggaan Kabupaten Tabalong. Itu biasa harap cingkak-cingkoknya nyut bilanya mengaji tuh hanyut nangar ya. Bisa mengilok-ngilok akan tuh mengilok, ibarat supir tuh di tikungan nih nyaman banget nyut kayak itu. Karena di variasinya kayak apakah nyaman didengar kayak itu nah. Orang lihai lah, orang lihai nyaman nah. Nang kada lihai nih mana kala yaunya. Luar biasa pian Habib Ja'far tuh luar biasa. Bacaan sidin tuh dari hati kayak itu nah, dari hati. Dari hati bujur-bujur dari hati. Pun maaf lah kita kada menyanjung kada apa, kada bermaksud apa-apa, kada ada bermaksud apa mencari apa-apa. Kalau kita mendengar ya Allah yang mulia Guru Weldan jadi imam tuh, nyaman loh miringi sidin di belakang. Bacaannya sederhana bacaannya tapi menyentuh ke dalam hati. Bacaan beliau tuh. Jadi kalau ulun bila layau ta kamar tapura pasti dah kemana guru sembahyang Al-Karomah aja dah.
Al karomah pasti sembahyang ke al karomah. Kenapa? Rasa-rasa kaganangan dengar suara sidin tuh nah. Kaganangan kayak menyentuh ke dalam kayak itu nah. Kalau sidin jadi imam. Padahal biasa aja lagunya. Biasa, tapi menyentuh. Nah kayak itu lebih nyaman bian daripada nang kayak wah kayak apa yo? Model dikekahan-dekahan gitu nah. Itu tuh ngalih bener didengar kayak itulah. Alhasil nang paling nyaman tuh apa yo? Bila jadi imam bawaan seorang aja. Itu nang paling nyaman. Jangan hendak mudi-mudil. Mau pindah nang luput lagunya. Ya itu nah nyaman tuh ampun seorang juga pian. Ampun seorang menampun arwah kai bahari anu angah bahari lagu orang tua juga angah. Orang tua versi orang tua nah bismillahirrahmanirrahim. Itu orang tua bahari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Manggalok-galok sidin. Cuma lagunya ya kakak itu pang model gaya nang anu tanah. Itu. Ya asa jangankan lagu anu aja, lagu apa ngarannya? Lagu nang kada baik lah kayak itu nah, diulah lagu Quran. Asa gelieunan dengar. Kayak lagu wayang sinden, diulah lagu Quran bagus lah. Kayak kada ada lagi roh Al-Qur'annya jadinya. Kan kayak itu tuh. Sesadangnya juga pang kita lah. Nah dah. Jadi luar biasa hebatnya Habib Ja'far bin Syekhon khususon dalam ilmu Al-Quran. Nah beliau inilah orang yang mentaksis adanya khataman Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan di Pasuruan. Setiap malam di Ramadan di Pasuruan malam-malam bulan Ramadan itu beliau mendirikan setelah selesai sholat taraweh baca Quran. Berapa banyak nah hadir itu membaca Quran begilir. Bapak sebuting seorang mengikuti muqaddam. Berapa kali khatam sama laman tuh lah. Ada kisah ya luar biasanya. Dan itu berlanjut ketika Habib Ja'far bin Syekhon meninggal dunia kada putus. Yang ditaksis beliau, yang didirikan beliau kada putus. Terus berjalan. Dilanjutkan diantaranya menantu beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Saggaf. Meninggal Habib Abdul Qadir, diteruskan oleh cucunya Habib Ja'far bin Syekhon, Fadilatul Ustad Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Saggaf. Ini lebih ramai lagi Pasuruan bian. Saben malam ramainya. Malam ini di masjid anu, malam esok di makom anu, biasa malam terakhir di Kubah Habib Ja'far bin Syekhon atau di masjidnya Sunniyah Salafiyah. Itu ramai benar orang Pasuruan saben malam nang itu. Jadi ada di Pasuruan itu tradisi-tradisi yang tidak ada di benua lain. Contohnya khataman Quran saben malam. Kalau kita kan tadarus Quran. Tadarus Quran sama laman sejus. Sama laman sejus bila malam 29 hanyar batamat. Itu kita. Ada sidin kada orang batamat saben malam. Ben malam batamat kina anu diisi dengan ceramah agama oleh para habaib. Biasanya Habib Taufik yang mengisinya. Al-Habib siapa yang Abdullah lah nah Al-Muhdar yang dari Rubat Terim biasa itu beliau lagi almarhum Habib Abdurrahman Bahlega sidin biasa mengisi juga buah habaibnya nih nama isi rami orang di situ. Ada juga tradisi di Pasuruan tuh apa tradisi maulid tengah malam. Nah ini kan ada di badah kita coba akan pian mulai itu namok karena lain lubuk lain ikannya lain kebiasaan daerah tuh. Di Pasuruan setiap malam 12 Rabiul Awal maulid dari jam 2 baca maulid Simtud Durar tuh dari awal rawinya sampai habis. Dasar bujur-bujur menyongsong waktu kelahiran Nabi Muhammad. Puncak tempat acaranya di makom Habib Ja'far bin Syekhon. Pas di depan makom Habib Ja'far bin Syekhon, di situ biasa Habib Taufik mimpin baca maulid sampai selesai. Ceramah kena diadakan itu orang di sana tradisinya maulid tengah malam. Mun wadah kita ingin tahu ambilkan taruh tambuk jasa ikong muar bener halulong tengah malam. Nah, pasti ada amok karena lain tradisi. Karena kau aja kita mengarasi lah lain tradisi biar tradisi di wadah kita hingga jam 11 jam 12 tuh sudah paling full dah. Jam 12 tuh udah selesai biasanya jam 11 selesai. Jam 12 tuh makanan plus berfoto-foto.
Itu inilah ahlul Indonesia, kata Habib Salim Syautiri, la tatashabba' aniswar. Orang Indonesia kada pernah kenyang daripada befoto, hendak aja befoto terus. Ini ahlul Indonesia, diucapi oleh Al-Imam Sultanul Alim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syautiri. Ini orang Indonesia ini kayak ini bang dah, la tatashabba' aniswar, kata beliau, kada pernah kenyang daripada begambar, hendak aja bekudak terus. Ini bang dah, cuma harap maklum je lah, maklum je kita. Sampai dikatakan oleh guru-guru kita, wa min arkanil barnamij, min arkanil barnamij, termasuk rukun acara. Oh, kalau kan ada berfoto-foto nih acaranya belum sahih lagi. Ini sudah satu kepastian. Jadi makan setengah jam, berfoto setengah jam, itu kebiasaan. Biasanya sudahlah kayak itu. Ya harap maklum lah sudah. Ini zamannya memang zamannya. Zaman apa ngarannya? Zaman serba harus diabadikan momen. Harus diabadikan momen. Sedekah Jumat harus diabadikan momen. Sampai membuat duit kacilingan aja besilvena. Ini zaman wajah ini ya. Di satu sisi media sosial ada positifnya, di satu sisi ada negatifnya, yaitu nah. Jadi ya risiko masing-masing lah kita. Ya monnya kita nang kada napa-napa pian media sosial santai aja, tapi sudah jadi public figure, ini di media sosial jadi sorotan massa. Ada kawapian tersalah sedikit aja, orang mawawak ke situ kembali. Tersalah sedikit aja, dikit salahnya, kiri kanan mahantam, dung, muka belakang atas bawah mahantam. Itu risiko public figure. Tapi kada apa-apalah, itu harap maklum aja, itu romantika dakwah ngarannya. Romantika dakwah, ada apa-apa, dinikmati aja. Dinikmati, tapi andaikan mereka mengetahui apa yang sebenarnya, pasti mereka tidak akan berkata apa-apa. Tapi karena mereka belum mengetahui hal yang sebenarnya, mereka bisa berkata terserah apa mau dikata. Bisa juga bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia juga kawan. Itu. Kembali ke manaqib tadi. Nah, Habib Ja'far bin Syekhon banyak batinggal anak murid nang soleh lagi alim-alim. Di antaranya Minantu Sidin Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Alim, abahnya Habib Taufik. Abahnya Habib Taufik itu alim luar biasa. Ibah itu Sidin pun ada berisi apa namanya dalam sanad dunia persanatan. Pernah Al-Habib Sayyidil Ustadz Muhammad bin Husain Ba'bud, ya, muassis Darun Nasyiin Lawang, itu mengambil satu amalan kepada Habib Ja'far bin Syekhon. Apa amalannya? Itu nanti dibaca Allah yarham Guru Bakri. Faya Jasirin bilang anak maghrib dah. Asyru daqaik 10 menit gablal maghrib. Faya apa tak? Faya Rabbi apanya? Kadingat lu nah paya. Pokoknya paya mukanya. Sampai Guru Bakri selesai kalau membaca Allahumma ya daimal fadli alal bariyah. Itu sanatnya Guru Bakri dapat dari Al-Ustadz Muhammad bin Husain Ba'bud. Langsung dapat dari beliau. Habis itu beliau dapat dari Habib Ja'far bin Syekhon. Itu. Jadi dari dunia persanatan Habib Ja'far memiliki anak murid seperti Ustadz Muhammad Ba'bud. Siapa yang kada kenal dengan Ustadz Muhammad Ba'bud? Ini orang yang luar biasa. Guru Bangil menyekolahkan anak Sidin almarhum Guru Kashful Anwar di Darun Nasyiin, mengaji kepada Ustadz Muhammad Ba'bud. Imbah itu Sidin pernah berucap mengomentari tentang Abah Guru sekumpul, siapa yang ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad, pandang kepada wajahnya Guru Zaini. Itu ucapan Ustadz Muhammad Ba'bud. Bukan orang gampangan nih. Luar biasa biar. Luar biasa benar Sidin. Ustadz Muhammad bin Husain Ba'bud. Sidin mencetak anak pulang Ustadz Ali Ba'bud. Wih, Masya Allah. Banyak bisa anak murid nang hebat-hebat. Memang tegas ya lah. Nama-nama suah di Darun Nasyiin sekolah merasa tuh. Ulun ini udah tahu bang. Mendengar kisah orang bener Orang berkisah. Ada kisah hajar. Tegasnya Ustadz Muhammad Ba'bud tujar majar. Luar biasa Sidin.
Setegas apapun beliau, tapi banyak mencetak anak murid jadi orang alim. Kayak itu nah. Beda lawan kita nih kayak apa lah, kayak itu aja anak murid. Kayak itu doang deh anak murid. Anu Sidin bisa mencetak anak murid jadi ulama besar. Itu tuh keberkahannya, masya Allah. Jadi ada irtibat, ada talian, ada ikatan yang kuat antara apa namanya Darun Nasyiin dengan Pasuruan. Ada ikatan ya yang sangat kuat. Ada lagi murid Habib Ja'far bin Syekhon yang ikatannya dengan orang Kalimantan sangat kuat pula. Di antaranya beliau mencetak murid Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan murid Sidin. Bahkan tatkala Habib Ja'far sudah udur, Kiai Hamid nanti disuruh menggantikan kedudukannya. Disuruh menggantikan Sidin jadi imam. Ini sudah lambang bahwa yang jadi khalifahnya Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan di Kalsel ada memiliki anak murid. Kalau abah guru sekumpul kan beliau macam-macam minta pendapat kepada Kiai Hamid. Hendak kawin minta pendapat dengan Kiai Hamid. Macam-macam. Sampai Kiai Hamid mengatakan selamat datang Gubernur Kalimantan. Wah, anu pujian Kiai Hamid kepada abah guru sekumpul. Kawalian Sidin disambat langsung oleh Kiai Hamid. Jadi ketinggian makom abah guru diserupakan Sidin menyambat Gubernur Kalimantan. Selamat datang Gubernur Kalimantan. La ya'riful wali lil wali. Kada tahu pangkatnya orang wali kayak apa kecuali wali juga. Kiai Hamid Pasuruan ini paling banyak membongkar kawalian seseorang. Guru Bangil Kiai Hamid membukanya. Abah guru termasuk diucapi Gubernur Kalimantan tuh dibuka juga ngarannya. Ada lagi wali itu menyamar jadi orang gila. Di Jawa tuh wali nyamar jadi orang gila. Wali orangnya tapi orang gila kesengnya. Sakalinya baya datang tamu diucapi Kiai Hamid, tamu sampaikan salamku kepada orang gila nang dianungin tonah. Itu orangnya wali, pangkatnya nang kayak ini di hadapan Allah Ta'ala. Pas tetamu nang si tamu ini tadi di pasar kah rasanya tetamunya tuh. Ulun datang ke sini menyampaikan salam dari Kiai Hamid. Ujar Kiai Hamid pian tu wali, pangkat pian kayak ini. Pada si orang gila langsung baku ciak. Kiai Hamid, lawasnya sudah aku, bahasa kita aja lah, populer bahasa Indonesia nah. Lawasnya sudah aku menyimpan kawalianku, sampian na membuka, supan aku, saking supannya langsung meninggal dunia. Si wali tadi tuh saking kada handaknya orang tahu sih dia jadi wali. Tapi akhir hayatnya dibuka oleh Kiai Hamid. Kiai Hamid tuh ternyata tahu bahwa orang gila ini pacang mati. Supaya inya mati bernilai di mata manusia kemuliaannya, dibongkar oleh Kiai Hamid kawaliannya. Langsung dibongkar, ini wali Kiai Hamid, makomnya sekian tingginya kayak ini di hadapan Allah. Dipadahkan orang bamuk Sidin tengah pasar langsung meninggal dunia. Tuhoknya Sidin aku menyimpan ini sudah Kiai Hamid yang membukanya. Cuman itulah hikmahnya Kiai Hamid membuka, ibahnya Sidin meninggal dunia, orang pun memuliakan kepada beliau. Jakanya orang gila kayak itu aja orang tahu, kada ada orang memuliakan. Tapi karena berkat Kiai Hamid ini membuka daripada kawaliannya si orang gila tersebut, akhirnya jadi mulia Sidin. Itu Kiai Hamid lah banyak membuka orang jadi wali. Nah, murid siapa Kiai Hamid? Muridnya Habib Ja'far bin Syekhon. Nah, kalau kami orang Hulu Sungai ikatannya Parak, yaitu melewati yang mulia Abah Guru Danau. Abah Guru Danau cukup lama mengaji kepada Kiai Hamid Pasuruan. Jadi antara ikatannya langsung dari Abah Guru ke Kiai Hamid ke Habib Ja'far bin Syekhon Pasuruan. Itulah ulama-ulama kita. Ya walaupun beda mengambil jalan tapi ke atasnya sama. Sebujurnya yang berbeda-beda nih buahnya aja. Ada napina halus, ada napina ganal, ada napina masak, ada nanta masam. Akarnya sama ya. Ke atasnya sama. Sebujurnya kalau kita meneliti barataan majelis manapun, mengambil sanad dari sini, puncaknya sama. Ujung-ujungnya Sayyiduna Muhammad SAW. Walaupun jalannya berbeda-beda. Ada yang mengambil sanad memang melewati para habaib. Ini namanya silsilah zahabiyah, silsilah emas.
karena mengambil dari orang mulia ke orang mulia, 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 terus mulia. Kada ada orang awam sedikit pun dari para habaib. Ini biasanya silsilah para habaib ini namanya silsilah dahabiyah, silsilah emas, karena dari beliau ke abah beliau terus kakek datuk naik terus sampai ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bujur-bujur emas. Nah kalau kita ini kan bercampur-campur pun kita awam, guru kita kalangan orang awam, orang ahwal, karena ke atasnya hanya ada Habib sampai ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya sama aja pada menjalani jalur keilmuan yang sama. Itu nah, keilmuan yang sama. Ini sebujurnya waktu kita melihat beda majelis bakalahian, apalah manfaatnya? Beda majelis bararangutan, apa gunanya? Padahal ilmu si guru ini ke atasnya sama, cuman babida wadah aja. Ya tadi ada buahnya nanta ganal, ada nanta halus. Tapi nang buah ganal sarik warna halus, nah halus sarik warna ganal kayak apa? Kapal piri sarik lawan jukung, jukung sarik lawan kapal piri, kayak apa kisah? Nebe kayak itu. Nah, ini ngalih bener nah kayak ini nih. Nah, jadi sebujurnya tuh ayolah anu bulikakan ke asal aja sudah sama, tujuannya sama kayak itu nah. Jangan saling bararangutan, bapak kada barawaan. Wallahi min dzalik. Jadi Imam Ghazali di antara ciri ulama akhir zaman manimburu ketika melihat anak muridnya mengaji ke orang lain. Itu ulama akhir zaman. Sebagaimana cemburu bibinian ketika ada binian lain mama laki-lakinya. Guru kayak itu kan di akhir zaman jadi Imam Ghazali. Jadi bila jadi tuan guru manimburu anak murid mengaji ke lain, nah bermasalah tuh hati berarti. Kada apa-apa nya mengaji ke lain, kada apa-apa. Terus akan kecuali jari Imam Abdul Wahab Sya'rani boleh ikam melarang anak murid ikam mengaji ke lain kalau ikam tahu futuhnya si anak murid ada di tangan ikam. Boleh toh melarang. Kamana lagi kamu nak mengaji ke aku aja sudah napa apa nih tuyukannya sudah di sini nah, ya intannya, ya amasnya, ya peraknya, ya berliannya ada di aku beratan. Kamana lagi kamu nak mengaji kada cukupkah lawan aku? Ikam nak melihatkah keelokan Nabi Muhammad? Tak dibukakan gurunya langsung melihat Nabi Muhammad baikong. Itu boleh melarang anak murid nang kayak itu. Namun kita sama pada awam ini apa pamarminya aja ada mengaji banyak guru makin bagus lagi kada lapah awak kada minek malah jari. Awak malah jadi tauhid, guru lain malah jadi pikir, malaran tugas orang ringan. Itu orang ini melihat anak murid mengaji rangot muha. Kam bila sekali lagi jaga majelis itu aku sumpahi ikam huma. Jadi guru kayak itu nebe. Nah jangan kayak itulah itu ulama akhir zaman kayak itu jadi Imam Ghazali. Allah berat lah tugas tuan guru di akhir zaman, berat pian. Berat benar menjaga hati, berat belum lagi tuan guru tuh jadi apa namanya mun kada pintar bisa jadi bulan-bulanan politik bisa dipolitiki orang, aduh bisa dipolitiki orang pian aleham. Jadi makanya kita nih santai-santai aja kayak itu nah, jadi santai-santai tapi beisi ya, jadi bila orang hendak pindah model-model paham degeleget orang nih, oh pacang dibawanya ke sini aku nih, oh kawa melawan kayak itu. Allah mudahan selamat berataan. Jam parak jam 4 lah. Parak. Sedikit gini. Habib Ja'far bin Syekhan orangnya masya Allah luar biasa, lemah lembut, kada panyarikan. Bahkan orang mawada sidin berhadapan, sidin kada sarik. Datang orang belang mawada sidin. Bib, ujar orang pian tu wali. Bujur jua kah pian tuale kan berhadapan coba mau ulun dianui orang kayak itu. Oh guru wal ujar orang pian tuale guru bujur jua kah pian tuale kira menderendang sini pian panas hati kayaknya orang ini mendustakan kita kada percaya. Habib Ja'far santai, ya sudah kalau ente percaya sama anak terserah, kalau ente tidak percaya juga terserah. Anda tidak ada masalah sama ente. Ente mau apa? Ndak, saya mau membuktikan saja. Kalau betul-betul Anda jadi wali, saya minta satu permintaan. Sudah sebut permintaan ente apa? Sebut saja, saya ndak akan marah, kata beliau. Lemah lembut tetap melayani. Sebut saja permintaan ente apa? Oh, saya minta Bib
buah korma yang masak di pohon. Zaman bahari lo pian, kamana memutik kurma batangkai kamana? Menwah ini kurma banyak, di Banjar nih banyak, dia muntai banyak, dikaluagin satu yok kurma. Lawan tatangkainya lo minta putikakan. Itu aja kah Hajar Sidin? Iya itu aja Bib. Kalau sampean bisa mengabulkan itu berarti sampean wali. Oke lah kalau begitu. Tak buka Sidin lulungkang. Ngerti lah lulungkang. Jendela. Dibuka jendela. Truk buka Sidin jendela. Kap buka Sidin satangkai buah kurma masak. Inikah yang ente mau? Oh maknya nah ada bikin kijipan lagi mata. Melihat kurma masak. Menjangok ke higa lulungkang. Kalau ku ada pohonnya. Dijangok di higa. Nol, kada ada pohon kurma. Ah, di mana Beb? Di mana Beb? Sampean memetik itu Beb. Ya sudah, kan ente tadi mengatakan saya ini wali apa enggak? Ente mau ngetes anak ya sudah, anak kabulkan. Mau lagi? Enggak Beb, cukup Beb. Cukup. Saya yakin antum wali. Saya yakin antum wali dan terimalah saya menjadi khodamnya antum. Akhirnya berkhodam ya. Allah, tuh diuji bujur ya. Diuji. Tuh orang wali bujur lah, orang wali incaan ini diuji nganga juga ujar orang pian tuh wali jar ulun naman tes pian dari aja kawala pian nurun akan hujan wahini juga namun orang wali bujur kawa hujan nyak raw langsung kata Habib Soleh Tanggul gitu. Habib Soleh Tanggul Sidin menyambat hujan langsung hujan. Orang hendak sampai istisqo aja ada jadi lusah aja Sidin bukan mau minta aku aja sorangan mintakan ayo hujan aja Sidin raw hujan langsung nang rami itu Sidin kawadah kawan Sidin siapa kawan Sidin yang di Banyuwangi itu siapa Bib? Habib Hadi Al-Haddar. Nah ini nih sahibnya Habib Soleh Tanggul Habib Hadi Al-Haddar. Habib Hadi Al-Haddar nih beliau luar biasa benar lawan Habib Soleh ikatannya Baelang Habib Hadi Al-Haddar Baelang sudah Baelang jadi jar Habib Soleh Bib makan dulu di rumah ana. Oh ndak saya ndak mau makan di rumah antum nanti saya makan di acara aja kan saya mau nikahin orang jadi selesai nikahin orang nanti saya makan di sana. Oh ndak bisa Bib, ya Habib Soleh Tanggul. Kalau antum ndak makan di sini, nanti harinya hujan loh Bib. Jar Habib Soleh kayak itu tuh. Kalau antum pergi sekarang ndak makan dulu di rumah anak, nanti hujan lebat. Antum ndak bisa kemana-mana Bib. Biarinlah hujan lebat. Turun Habib Hadi, hujan sing lebatan. Soleh. Akhirnya ngarannya sama pada wali, Maulur Rida. Habib Hadi Maulur Rida, selendang Sidin. Putar Sidin Rida tadi putar Sidin 3 kali 4 kali putaran tak timbul matahari hilang hujan. Wih Habib Soleh akhirnya ente keluarkan juga karomat ente. Selama ini Habib Hadi menyimpan karomat pisit pian oleh Habib Soleh dipancing. Itu ramainya orang wali lah begegayaan lawan karomat. Nah itu orang wali kayak itu begayaan kita nih napa begegayaan napa ada tawakan buah mangga, buah limau nanti tawak. Itu kan kita ada orang wali masya Allah lah rame begegayaan pakai karomat tuh rame bener. Itu orang bahari rame pian kisah-kisah orang bahari ini. Nah sampai Habib Ja'far bin Syekhan itu pernah Sidin tahutang. Ini cerita terakhir lah. Okay. Waktu Sidin ke pasar kada mayu duit. Bisa ya orang wali kada berduit lah. Bisa, ini kelasnya orang bahari wali makomnya banyak yang menampaikan kezuhudan. Jadi zuhud bujur-bujur zuhud ya, walaupun zuhud itu di dalam hati cuma dasar bujur kada hendak sugih kayak itu nah. Mbah Sidin ke pasar kada mayu duit berhutang lawan pedagang di pasar. Nanti kata Habib saya bayar 2 atau 3 hari ke depan ya. Siap Bib, sudah akad. Ternyata sehari setelah beliau berhutang langsung si lalaki yang berdagang tadi menagih. Assalamualaikum Beb, assalamualaikum. Menggedor-gedor lawang. Waalaikumsalam Jasidin. Maaf terlambat saya buka tadi saya sholat duha. Habib Ja'farnya lagi sembahyang duha digedor-gedor lawangnya oleh orang ini.
Ada apa kabar datang ke sini? Enggak, saya mau nagih hutang. Loh, kan saya janji 2 atau 3 hari. Masa hari ini sudah ditagih? Enggak bisa, Bib, saya perlu uang. Pokoknya sampean bayar sekarang juga. Saya enggak mau tahu. Masalahnya kata Habib, saya belum punya uang kalau hari ini. Kan janji kita 2 atau 3 hari ke depan. Hari ini saya belum punya uang. Enggak mau tahu, Bib. Pokoknya harus bayar hari ini juga. Oh, enggak bisa gitu. Enggak mau. Pokoknya bayar hari ini juga. Habib digesaknya, Bian. Ayo. Wani benar pedagang nih menggesak Habib juga ada kegempangan. Liwar waninya. Akhirnya ya sudahlah, ajar Habib Ja'far, kalau nya antum mau ya sudahlah. Antum ambil aja sendiri. Mudah-mudahan di bawah sajadah ana ada uang yang cukup bahkan lebih untuk membayar hutang ana. Ya siaplah, Habib. Akhirnya masuk dalam rumah. Wah, masuk. Mau ugai di bawah nang sajadah. Bah di ugai. Oh mah, betuyuk duit buah sajadah. Betuyuk duit buah sajadah Habib Ja'far bin Syekhar. Ini karomat sidin. Padahal di bawah sajadah tuh sepeser pun gak ada duit. Pas ditunjuk dikehendaki ada keluar duit. Itu orang wali kayak itu, ya. Sama Habib Ibrahim Nagara atau Bahari kayak itu aja. Habib Ibrahim bin Umar bin Syekh Al-Habsyi Nagara, yang di Nagara tuh Hulu Sungai Selatan. Habib Ibrahim Nagara itu waktu mulah masjid, sidin bapintaan sakampungan. Jakanya sidin nak mulah masjid sorangan kawa tapi sidin mahajatakan supaya orang kampung dapat amal jariah juga. Sampai rumah berataan penduduk tuh dipintai tanpa terkecuali rumah yang paling miskin, paling sakit zaman itu. Bib jar yang lain, rumah ini kita singgahi kah? Singgahi juga aja sidin. Pokoknya kita singgahi, mau inya berduit mau kada singgahi berataan. Waktu disinggahi, Assalamualaikum, ya Bib. Waalaikumsalam, Bib. Ada apa, Bib? Kami kesini mau menerimakan sumbangan. Apakah pian mau menyumbang untuk masjid? Ya Allah, Bib, jangankan untuk menyumbang, makan saja kami tidak cukup, Bib. Bagaimana mau menyumbang? Ndak, kata Habib, di bawah bantal kamu ada uang. Ndak ada, Bib. Wallah, demi Allah. Dasar kada dapat duit napa? Bapak dapat duit. Demi Allah, Bib, tidak ada di buah bantal, Bib. Ada, kata Habib. Coba kamu tengok buah bantal. Akhirnya dibuka oleh tuan rumah. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Takajut-kajut tuan rumah. Bapamu, napa? Duit nah 1 yok buah bantal. Takajut-kajut. Nah, itu kan ada uang, jar Habib Ibrahim. Itu kan ada uang. Ya sudah, kamu mau nyumbang berapa? Sisanya untuk kamu makan. Makasih, Bib. Berkat pian kami bisi duit. Bujur-bujur kada berduit, pian. Bujur-bujur kada berduit. Karomat Habib Ibrahim memadahi di buah bantal ada duit. Ayo, luar biasa lah. Luar biasa bantu orang Bahari nang kayak itu. Kalau kita nyambet kayak itu mana bang ada. Bawah kursi ada duit. Oh, calok ada duit bawah kursi ini. Punya ada tuh luar biasa toh. Sama Said Muhammad Amin Qutbi lah. Al-Hasani lah rasanya lah. Said Muhammad Amin Qutbi nih. Said Muhammad Amin Qutbi, ulun pernah dapat cerita dari guru ulun, karomat sidin menggintes lantai keluaran duit. Jadi anak murid nih datang tahu hutang sidin. Jadi hujung-hujungnya apa aja sidin dia datang ke sini. Bib, Sayyid bayar hutang kada kawa. Jadi pan bapak mintalan pian gesan bayarikan hutang. Wah ya Pak guruan suruh bayari hutang ya Pak. Ya sudah ya sidin, berapa hutang ikam? Sekian realnya. Oh sidin gusuk nih tumit nih nah, digusukkan ke lantai. Trak balah lantai keluaran duit rial. Sampai stop sorangan, hitung pas jumlah nang disambat oleh nang datang. Itulah ATM-nya buah tanah. Itu Masya Allah, buan habaib kita luar biasa lah. Nang Bahari ini luar biasa bener orang Bahari ini. Wah ini karomat banyak diganti Tuhan sudah, karena kecanggihan alat. Jadi bila hendak bapandir jarak jauh pakai alat HP itu bang deh. Halo, di mana nih? Di Makkah aja sekong. Kan kawa aja mulai Banjarmasin bapandir ke Makkah. Ya, karomat nang kawa bapandiran jarak jauh orang Bahari itu diganti pakai alat tuh ini. Oh Bahari Kiai Hamid lawan Kiai As'ad Situbondo tuh bapandiran jarak jauh aja. Kok aku hari ini rindu ya Le dengan temanku Hamid, ujar Kiai As'ad Syamsul Arifin di Situbondo. Nggih, Yai. Moga-moga Hamid hari ini datang ya ke Situbondo. Nggih, Yai. Nak murid itu aja inggih-inggih, Yai. Rupa-rupanya kada lawas datang Kiai Hamid. Imbah menyambet tadi
kada lawas datang ke Hamidnya, dihitung perjalanan kada mungkin, sebab zaman itu antara Pasuruan dan Situbondo memerlukan waktu yang cukup panjang. Ini Ki Hamidnya datang hari itu juga datang. Wah Hamid di Ki Saat, dasar telingamu sampai ke Situbondo, panjang telingamu Hamid. Ndak Yai, mulut sampean yang sampai ke Pasuruan. Itulah orang-orang dulu saling apa ngarannya, saling mengalah di dalam keistimewaan. Seikong memuji, beda. Wah ini lalu anak bahan temen. Nah, kau parai. Oke itu aja orang wah ini. Ada orang bahari itu, masya Allah, talinga sampean panjang, Yai Hamid sampai ke Situbondo. Enggak Ki Saat, mulutnya sampean yang sampai ke Pasuruan. Sampean tuh ngomong di Situbondo, saya denger di Pasuruan. Mulutnya sampean yang sampai ke Pasuruan. Enggak telinga kamu yang sampai ke Situbondo. Kan rame kayak itu, saling mengangkat kayak itu. Nah pian harat kada, pian harat kan rame. Nah kayak itu. Ini kada, oh ikam parai kamu nih, parai. Umat sadihnya kawan diucapin yang kayak itu. Saling memuliakan lah orang bahari itu, masya Allah, luar biasa lah. Sampai nang apa ngarannya, ya luar biasa tadi dah ngalih di kisah lah kayak itu, saking luar biasanya. Nah kembali kisah Habib Ja'far. Jadi pas sudah ditagih tadi, mengambil bawah sejadah, ada duit. Terakhir Habib Ja'far berpesan, saya pesan sama kamu ya, oke lah kamu nagih hutang sama saya seperti itu. Nanti kalau kamu yang ngutangin orang, jangan lagi nagih seperti itu. Sebab kamu tidak dibenarkan dalam agama menagih hutang sebelum jatuh tempo. Kan orang lagi mengumpulkan biaya, ini ditagih oleh inya. Ya nggih beb. Nah, ini yang kita lihat di sini bagaimana reaksi Habib Ja'far bin Syekhan. Reaksi beliau tetap santai, tetap ramah tamah, kada amarah, kada tersulut emosi beliau. Dan di situ pula kita melihat karomat beliau, duit memang asalnya kada timbul ada di bawah sajadah. Alhasil banyaklah cerita-cerita beliau yang sangat-sangat luar biasa, yang kita sendiri mengagumi kepada sosok Al Habib Ja'far bin Syekhan. Luar biasa kita kagum, bahkan mengidolakan kepada beliau. Fotonya kita pajang di rumah kita sebagai bentuk kita mengingat kepada beliau. Masya Allah, ini orang dulu, ini orang soleh dulu kayak itu. Luar biasa benar. Beliau berkawan akrab diantaranya dengan Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bil Fiqih, juga kepada anak-anaknya terus tersambung jadi Habib Abdul Qadir bil Fiqih silaturahimnya kuat dengan Habib Ja'far bin Syekhan. Terus meninggal Habib Abdul Qadir, Profesor Dr. Al-Muhaddits Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih menyambung silaturahim diantaranya dengan menantunya Habib Ja'far, Habib Abdul Qadir bin Husain Segaf. Nah sekarang Habib Abdullah meninggal, ini anak-anaknya Habib Abdullah masih menyambung silaturahim. Sayyidil Ustaz Al Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih akrab dengan Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Itulah orang-orang dulu, warisannya tuh bila datuk neneknya silaturahim, karena anak cucunya terus menyambung. Itu yang kita lihat lah. Lihat ya majelis Kuitang tuh kan luar biasa. Majelis Kuitang zamannya Habib Ali Kuitang, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pasti ada di situ. Ini terus ke bawah. Meninggal Habib Ali, Habib Muhammad meneruskan, Habib Naufal terus menyambungkan dari Habib Salim bin Jindan. Meninggal Habib Muhammad, terus Habib Abdurrahman. Sekarang sampai meninggal Habib Naufal, terus anaknya beliau Habib Jindan, Habib Ahmad selalu mengisi di majelis Kuitang. Itu keterikatan seperti itu dicontohkan selalu oleh para habaib kita. Hendaknya kita kayak itu juga. Mun abah kita bakawan lawan sidin, mati abah kita menyambung pulang. Nah gitulah, itu yang dicontohkan oleh para habaib kita. Alhasil mengesahkan kisah bubuhan sidin ini rami benar. Ngesahkan kisah bubuhan habaib ini rami benar. Luar biasa raminya pian, saking raminya tuh kada hendak ampih sebujurnya, tapi karena gambung bandak di hadapan wadai macam-macam nih sayangnya kada dimakan gini nah itu nah enggen sinilah nan dapat disampaikan. Mudah-mudahan berkat wali-wali yang kita sebut namanya di dalam manakib ini tadi, mudah-mudahan berkat beliau